Halo Sobat Pena, selamat datang di ACT Podcast Analyze Critical Thinking by UKM Penalaran Universitas Airlangga. Oke, nah Sobat Pena, kalian pasti tahu nih eh, pengguna tagar hashtag kabur aja dulu. Belakangan ini tagar itu kayaknya sering muncul banget gak sih Bener di banget. medsos, apalagi kayak di X atau Twitter tuh juga Iya. lagi sering-seringnya gitu ya. Apalagi zaman-zaman sekarang media sosial tuh mulai marak gitu kan. Iya, Gimana tuh mulai benar-benar. aku muncul? Nah, kayaknya tagar itu tuh menjadi ungkapan ekspresi keresahan warga Indonesia, terutama apalagi yang pengguna-pengguna X gitu ya. Kalau di Instagram kayaknya nggak seberapa nggak seberapa banyak ya kayak tagarnya. Nah, itu kan kayaknya lagi ungkapan keresahan atas kondisi ekonomi, kondisi pendidikan, sosial ataupun politik yang sedang ramai terjadi di Indonesia kan. Bener banget. Nah, beragam dari respon dari para pengguna atau kayak masyarakat umum itu, dari pros and cons-nya juga sangat-sangat terlihat ya dari Bener banget. situ. Nah, maka dari situ kita juga harus kritis dalam menanggapi fenomena sosial atau tidak mudah terjerumus atau supaya tidak terlalu terpancing, terutama saat menggunakan media sosial seperti itu. Nah, hari ini kita bakal ngebahas lebih lanjut terkait fenomena tersebut. Nah, bersama aku Angel dari divisi kompetisi dan juga di sini ada guest star kita yang sangat ya guest star ya kayak Teman, guest ya teman, teman ya. Oh, mau dipanggil teman aja teman nih. diskusi, teman diskusi. Oh, partner Jadi partner diskusi. diskusi aja, oke. Oke, baik. Sebelumnya kenalin pembicara kita. Aku Fahri, aku dari divisi partnership UKM Penalaran Universitas Airlangga. Oke, nah Halo pasti. Angel. Oke, hai. Kita belum Oke. sama-sama dulu. Iya, oke. Lanjut. Hai. Oke, jadi udah tahu nih teman diskusi kita kali ini interesting banget kan. Dia kayak apalagi dari divisi partnership banyak tentang kerja sama tentang itu. Jadi kayak insight-nya bakal lebih banyak nih. Apalagi kita bahas hashtag kabur aja dulu. Lanjut Aduh, dulu. harusnya Menarik banyak sih itu. sih. Ini Menarik. harus kita diskusikan ini tuh. Oke. Baik, selanjutnya kita bakal ngobrol nih beberapa topik-topik terlebih dahulu buat discuss tentang isu sosial, isu politik ataupun pendidikan. Apalagi kita kan juga mahasiswa nih. Pasti kita kan sangat mendalami apalagi kita lagi posisi berpendidikan ini ya, lagi meraih jenjang yang lebih tinggi dari yang waktu sebelumnya. Oke, sebelum itu kita pasti bakal ngobrolin topik-topik berat ya, tapi sebelum Kita bikin santai aja ya. harus dibikin Kita santai nih. santai dengan pandangan kita sebagai seorang mahasiswa. Oh, berarti Itu pentingnya deh. POV-nya sebagai mahasiswa di sini. Oke, baik. Sebelum itu boleh diceritakan sedikit nih tentang diri kamu Oke. kayak sebagai pembicara nih. Oke, ya singkat aja ya. Aku jadi teman-teman di sini aku sebagai teman diskusinya Angel gitu ngomongin soal hashtag kabur aja dulu. Jadi aku Fahri dari divisi partnership. Aku adalah mahasiswa di salah satu fakultas Terbaik nih. terbaik di Terbaik. UNAIR itu Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Prodi apa, Mas? Prodinya di ilmu ekonomi. Oh, ilmu ekonomi. Berarti kena banget nih isu ekonominya nanti ya. Aduh, Bahas itu dia. dengan dia. Terus kita perdalam sesuai dengan ilmu ekonomi juga. Oke, baik. Untuk aku mau tanya-tanya dulu nih. Kamu sebagai mahasiswa ekonomi nih, kayak menurut kamu kira-kira tren kabur aja dulu ini agak relate banget gak sih sama kamu di ilmu ekonomi? Kalau Tangerine itu awalnya memang aku sempat skeptis dengan Tangerine, tapi awalnya setelah aku baca-baca dan dari teman-teman juga ternyata cukup relate gitu dengan apa yang aku pelajari di ilmu ekonomi, karena kabur aja dulu itu kan adanya rasa keresahan dari mahasiswa ataupun dari masyarakat di Indonesia yang adanya merasakan ada masalah sosial gitu di sosial dan juga ekonominya. Jadi mereka mulailah mengutarakan di media sosial menggunakan tagar kabur aja dulu gitu. Jadi kalau aku lihat dari sisi ekonominya ya itu karena banyak tenaga kerja ataupun yang mahasiswa-mahasiswa ini
kurang terserap dalam dalam lingkup tenaga kerja itu, jadinya mereka ada inisiasi nih untuk kita ke luar negeri deh, kita ke luar negeri untuk cari yang lebih lebih apa namanya, lebih lebih mapan gitu lapangan pekerjaannya, dan itu menurutku ya sangat relate dengan apa yang aku pelajari di ilmu ekonomi, karena supply-nya dikit tapi demand-nya banyak gitu. Oh. Jadi kalau supply-nya dikit, demand banyak, orang mau gimana gitu mau dapetin supply-nya gitu Oh sih. gitu. Berarti kalau misalnya, kan kamu bilang tadi supply-nya sedikit, demand-nya banyak, berarti Iya, kan banyak rebutan banyak nih, rebutan. ya kan? Oh jadi itu yang mungkin bisa menjawab why ada kelangkaan di Bener Indonesia, banget, bener gitu-gitu banget. di Ih, situ. kayaknya udah pelajari ilmu ekonomi nih, masuk bisa nih ke Waduh, jurusan jangan dong. ekonomi. Udah bisa apa namanya, ngomong dengan anak ilmu ekonomi tuh gila, berarti Oh, ekonominya patut diacungi jempol ini kayaknya. Kayak oke, gitu. boleh boleh. Tapi kayak kayak dari itu kan udah, aku mau tanya pendapat kamu. Misalnya kayak dari tren ini tuh kira-kira mencerminkan nggak keresahan dari warga-warga terhadap peluang kerja yang Hmm, ada di Indonesia. hmm, Terlebih kayak atau hanya kayak ya udah cuman iseng-isengnya warga Twitter aja kayak betul. biasanya kan orang kan ada yang berbijak menggunakan apa tuh sosmed, ada yang mungkin tidak. Nah, ini menurut kamu beneran terjadi atau tidak sih Nah, di ini kalau nih? Kalau misalkan itu ya secara kita lihat by data aja ya, by data di BPS tuh kan tingkat pengangguran Indonesia tuh sekitar 5-6% ya. Jadi ya memang kalau misalkan by data memang adanya kesenjangan ataupun kekurangan lapangan kerja, memang itu ya menjadikan hashtag itu menjadi salah satu apa namanya, pertanda dari keresahan yang memang terjadi begitu. Jadi kalau misalkan adanya kejadian ya teman-teman mahasiswa atau orang-orang masyarakat di dunia maya itu mulai mengutarakan dalam bentuk hashtag begitu kabur aja dulu, dan ternyata ini perlu digarisbawahi juga. Jadi kabur aja dulu tuh menurutku jangan sampai membuat kita itu menjadi brain drain. Kalau kalau kamu tahu, brain drain itu adalah salah satu fenomena di mana banyak SDM itu terampil yang terdidik itu mulai kabur ke negara lain, misalkan dari negara berkembang ke negara maju. Itu jangan sampai itu Indonesia menjadi mengalami hal tersebut gitu. Jadi anak-anak Indonesia misalkan kalau mau kabur boleh kabur, tapi harus kembali ke Indonesia. Iya Itu kan, poinnya di situ sih. berarti kan kamu mau imply-kan seakan-akan kamu ini dibesarkan di negara ini, Iya. kamu bermanfaat, Mhm. usahakan kembali juga kan ke Kembali juga negara Indonesia, ini. iya. Tapi dari hal-hal kayak gitu kan bisa kita lihat nih banyak yang mungkin dari pemerintah kita tuh yang mungkin kurang menghargai orang-orang yang memiliki cerdasan lebih, Hmm, yang memiliki manfaat lebih mhm. untuk bangsa ini, Iya, seperti mungkin itu. itu iya sih. Itu yang Nah, jadi salah satu, apa namanya, evaluasi pemerintah ke depannya, kenapa kok anak-anak itu mulai ada inisiasi untuk kabur dulu gitu kan. oh, Ada inisiasi, ada ide untuk kabur gitu loh. Jadi ada problem di sini, dan hmm. dan pemerintah tuh harus mulai kasih problem solving-nya gitu. Itu sih kalau dari aku. Kalau dari kamu pribadi nih, Iya, kira-kira oke. ada nggak sih kepikiran buat kabur aja dulu ke luar negeri atau kayak everywhere would you go gitu? Oke, Kira-kira ada nggak nih? oke. Kalau kepikir pasti ada ya, karena opportunity kalau nggak kita ambil nggak akan datang 2 kali gitu kan. Apalagi, belajar di luar negeri yang notabene-nya emang lebih bagus gitu dan juga lebih tertata struktur pendidikannya. Ya kalau memang kan ada kesempatan dan juga ada, apa namanya, opportunity, ya aku bakal ambil, tapi balik lagi ke awal tadi. Jadi aku harus bisa apa namanya, menempatkan diriku itu, aku adalah anak Indonesia, jadi aku belajar ke luar negeri tapi akan kembali ke Indonesia sebagai salah satu mahasiswa ataupun orang yang bakal menyelesaikan masalah yang ada di Indonesia ini gitu. Oh, Jadi problem solver-nya di situ. kalau berarti kan kamu sempat ada niatan tapi kamu tahan karena kamu tahu kamu memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi nih. Oke. Nah, bicara tentang nasionalisme yang Mhm. tinggi nih, Oke. beberapa waktu yang lalu itu kan sempat nih kayak hashtag kabur aja dulu lagi hype-hype banget, lagi Heeh. naik-naik banget. Itu tuh kalau nggak salah salah satu pemerintah, Mhm. yakni Menteri SDM Iya. Bapak Bahlil itu mempertanyakan Oh, oke. nasionalisme Oh ya itu, apa itu bagi warga yang ingin Iya, pindah iya. negara gitu. Terus dari Bapak Menteri ATR juga itu juga menganggap bahwa pengguna X atau apapun yang membicarakan tentang hashtag kabur aja dulu itu Mhm. kurang memiliki rasa cinta Nasionalisme. tanah air, Oh, oke, nasionalisme iya, iya. dan apa itu dan apakah
kabur ke luar negeri itu dengan tujuan kehidupan lebih baik, itu bisa memperlemah kita, memperlemah rasa cinta tanah air kita sebagai warga Indonesia itu Warga apakah Indonesia. memang bisa sebenarnya? Kalau Kamu? untuk pribadi sih justru itu menjadi salah satu langkah kita untuk bisa berkontribusi dalam dalam nasionalisme gitu sendiri. Jadi misalkan kita kabur dulu, kita belajar di sana, kita bekerja di sana, dan misalkan kita dalam fase belajar, kita belajar dan misalnya kita kembali, kita bisa menyelesaikan masalah berdasarkan ilmu yang kita dapat, itu menjadi salah satu rasa nasionalisme juga gitu. Tapi kalau misalkan kita dalam fase bekerja, misalnya kita bekerja sebagai TKI gitu kan, TKI mungkin nanti bakal kasih devisa, namanya devisa, kasih gaji mereka dari luar negeri ke keluarga mereka di Indonesia, dan karena gaji itu keluarga di situ bisa bisa makan, bisa konsumsi, dan karena ada konsumsi tadi makanya konsumsi rumah tangga naik, yang artinya apa, pendapatan negara juga bakal naik. Nah, pendapatan negara naik kan juga bagian dari rasa nasionalisme tadi gitu sih. Kita kontribusinya di situ. Jadi kita melihat itu sebagai bentuk kontribusinya aja sih. Kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang dan kita bisa sesuaikan dengan apa yang kita lakukan sekarang gitu sih. Gitu. Jadi tetap nasionalisme cuman dengan cara yang berbeda begitu sih kalau aku. Berarti kayak setelah kamu paparkan tadi itu, aku mau tanya lebih lanjut sih, sebagai kayak kita kan salah satu generasi muda bangsa Indonesia gitu kan. Nah, kira-kira gimana sih seharusnya kita itu memakai gerakan kabur aja dulu ini? Apakah kita harus benar-benar oke, dengan kabur aja dulu kita langsung pergi ke luar negeri tanpa memberikan beneficials, atau ya kita emang ke luar negeri dulu, kita mau tahu experience kayak di mana, kayak bagaimana cara mereka mengatur suatu negara itu bagaimana, atau gimana kalau dari pendapat kamu? Kalau aku sendiri memang misalkan kalau kita mau manfaatkan itu dengan benar dan baik bakal akan berdampak baik gitu. Misalkan kita kalau bahasa Jawanya koar-koar gitu kan, koar-koar di media sosial gitu, hashtag kabur aja dulu. Tapi kalau misalkan hashtag itu cuma jadi hashtag tanpa adanya langkah nyata atau aksi nyata memang benar-benar dilakukan, itu ya cuman jadi hashtag kemudian hapus kehilang gitu kan, cuman bakal viral kemudian langsung drop gitu. Jadi itu kalau menurut aku memang harus ada aksinya, memang ada dampaknya yang berdampak gitu. Jadi jangan cuma menjadi tong kosong nyari bunyinya aja sih gitu. Jadi yang benar ada isinya, dan jangan menjadikan hashtag-nya itu menjadi salah satu hashtag yang cuma viral drop itu dong. Itu kalau gitu udah banyak kejadian gitu loh kalau di media sosial gitu tuh. Gitu. Oke, sekarang aku mau bicara tentang kasus pengangguran nih. Kan kamu Aduh. orang IE nih, aduh. Aduh, Harusnya berat tahu nih. nih ya. Sosialnya kasus pengangguran nih berat nih Indonesia nih. Oke, kan kamu tahu nih Indonesia itu menempati peringkat pertama tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN 2025. Waduh, jelek banget nih ini orangnya. Kayak terlalu tinggi nih penganggurannya. Nah, apa tuh? Pengangguran itu dari warga yang tidak menempuh pendidikan, bahkan juga kayak misalnya orang-orang yang pengangguran ini nggak cuman yang tidak memiliki pendidikan tinggi, bahkan yang sudah memiliki pendidikan tinggi ataupun sudah menempuh kuliah seperti itu. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab dari tren penggunaan hashtag kabur aja dulu. Mengapa, kayak menurut kamu mengapa masalah ini tuh bisa terjadi tuh kenapa? Oke, kalau misalkan pengangguran Indonesia yang ternyata tertinggi di Asia, aku juga baru tahu karena kamu ya. Jadi ya, ternyata gitu ya. Oke. Jadi kalau misalkan pengangguran tertinggi, kemudian itu menjadi salah satu dorongan masyarakat lah nih, masyarakat untuk bisa keluar ataupun menginisiasikan hashtag kabur aja dulu. Itu mungkin penyebabnya ya dari tadi, maksudnya dari tadi supply-nya dikit juga demand-nya banyak. Dan kadang terjadi gini, aku banyak melakukan baca-baca gitu ya, juga ada beberapa riset gitu yang aku lakukan dengan teman aku yang di ilmu ekonomi, ternyata banyak yang namanya mismatch. Jadi mismatch tuh itu deh, kita mungkin kalau misalkan kita di fase belajar kayak gini di S1 gini, kita ambil jurusan A, ternyata di apa yang diinginkan pasar, apa yang disuplaikan pasar itu tidak sesuai dengan apa yang kita punyai gitu. Jadi ada mismatch gitu, dan ternyata mismatch ini tuh menjadi salah satu faktor yang buat tingkat pengangguran tuh menjadi tinggi juga. Kalau Angel tahu ternyata ya tingkat pengangguran di Indonesia tuh ternyata paling tinggi juga dari SMK. Jadi banyak anak SMK itu ternyata mereka nggak langsung terjun dalam dunia pekerjaan yang memang itu salah tujuan mereka di SMK. Kan mereka banyak lanjut ke tingkat S1, dan gitu ternyata banyak
kesenjangan lah di situ. Jadi adanya mismatch yang membuat bingung anak-anaknya mau kemana habis mereka ke sekolah atau mereka di jurusan itu gitu. Mismatch ini menjadi salah satu faktornya gitu sih kalau aku tahu ya. Oh, nah ini kan kayak, karena ada mismatch itu tadi mungkin, itu jadi alasan kenapa banyaknya pengangguran gitu ya, mungkin oke. Tapi kayak ada alasan lain nih kenapa warga itu kayak mengalami fase pengangguran, katanya itu karena juga gaji dan juga job desk yang nggak sesuai, Itu gitu. dia, itu dia. Nah, kayak di lapangan pekerjaan kan kayak sedikit ya, sesuai dengan omongan kamu, supply and demand. Tapi, banyak nih lapangan pekerjaan yang, kriteria karyawannya, kriteria kayak, job desk-nya itu dengan gaji yang tidak sesuai banget. Misalnya Itu nih, dia. kayak kamu gaji for almost like 60 jam per minggu gitu, tapi kayak gaji cuma 2 Cuma juta, itu di gimana tuh? bawah UMR bahkan gitu kan ya. Iya, di bawah UMR. Itu Jadikan kayak salah satu ini kan ya. itu Apa namanya, mereka nggak mau apply itu karena heeh. kerjanya segini tapi gaji cuma dapat sedikit gitu. Benar benar. Nah, kayak menurut kamu gimana tindakan pemerintah Mhm. yang harus dilakukan sama pemerintah Mhm. untuk, mengurangi tingkat pengangguran dan juga menjamin Mhm. kesejahteraan masyarakat dengan gaji yang layak, menurut kamu Oke. gimana? Kalau menurut aku sendiri itu namanya perlu koordinasi dengan masyarakat sendiri juga dengan perusahaan yang ada gitu. Jadi pemerintah tuh terjun langsung dan juga melihat apa yang masyarakat keluhkan dan apa yang perusahaan inginkan. Jadi harus ada pemerintah harus sebagai penghubung antara kedua itu gitu. Jadi kalau misalkan masyarakat kurang di ini, nah pemerintah Mmm, bisalah masuk ke situ dengan apa pelatihan, dengan apa namanya ke kegiatan-kegiatan yang swadaya gitu juga ada bantuan dana itu juga bisa masuk ke pelatihan begitu. Dan kalau perusahaan itu perusahaan harus juga koordinasi dengan pemerintah, aman sesuai dengan apa, sesuai dengan pelatihan tadi. Jadi misalkan apa yang dihasilkan itu sesuai dengan apa yang diinginkan perusahaan. Jadi pemerintah ini perannya sebagai kalau menurut aku sebagai penghubung mhm, masyarakat dan juga apa namanya perusahaan itu. Jadi supaya apa, supaya apa yang diinginkan dan juga apa yang yang ada itu sesuai gitu loh. Jadi nggak ada mismatch lagi gitu loh. oh. Jadi pemerintah tuh menurutku di situ perannya sebagai penghubung gitu loh. Oke, kalau Mhm. misalnya kayak udah tadi perkara, job desk yang tidak Apalagi job layak gitu desk ya, ya, heeh, too itu dia. much. Nah, ini kayak misalnya beberapa pekerja itu ada yang ngerasa kayak, job desk yang mereka lakukan itu Mhm. tidak sesuai dengan apa yang mereka pelajari waktu Iya, kuliah. heeh, benar benar. Gimana kayak, tanggapan, pemerintah tuh kayak menurut kamu ya, harusnya kayak gimana sih pemerintah tuh Iya, menanggapi kalau hal misalkan tersebut? tadi, soal adanya ketidaksesuaian dengan job desk-nya itu mungkin aku baliknya ke perusahaan ataupun si tempat dia bekerja. Itulah pentingnya salah satu manajemen dari suatu perusahaan itu atau, tempat dia bekerja itu bagaimana bisa dia menempatkan seseorang itu sesuai dengan porsinya. Misalkan kalau kerjanya segini, dengan job desk segini, mereka harus mendapatkan salary yang sesuai. Kalau misalkan kerjanya lebih lebih rendah, otomatis dengan salary yang lebih rendah, berarti dia job desk lebih rendah juga. Jadi harus ada manajemen human resource itu yang lebih tertata di bagian perusahaannya ataupun tempat dia bekerjanya. Dan apa namanya pemerintah sebagai apa? Pemerintah sebagai seorang pengawas ya, sebagai regulator juga sebagai pengawas. Artinya kalau misalkan ada kesalahan itu atau ketidaksesuaian, nah itu bisa apa namanya bisa ditegur dalam bentuk apapun gitu, sesuai dengan peraturan yang ada gitu sih. Kalau dari kamu kayak gitu mikirnya. Mhm. Apalagi kan ini juga lagi viralnya ya, banyak yang Mhm. PHK Iya, untuk massal atau kayak itu. perusahaan mengalami kebangkrutan kayak Kemarin gitu. juga ada yang dari PT Gudang Garam Rokok di Kediri, itu kan dia banyak nge-PHK banyak Mmm, pekerja dan itu wah, itu sempat gim viral juga karena iya, pekerjanya yang apa namanya, yang bertugas untuk kalau misalkan orang jalan ngelinting rokok, mhm, itu banyak yang di-PHK karena PT Gudang Garam juga sedang ada efisiensi begitu. mmm. Nah, kayak pendapat kamu, menurut kayak pemerintah tuh harus gimana sih menanggapi hal yang seperti itu? Hmm. Kalau misalkan di situ kita berkaca dari, fenomena di Gudang Garam itu, maka pemerintah juga harus melihat sih, apa yang jadi faktor dari PT Gudang Garamnya sendiri. Misalkan kalau kita contoh PT Gudang Garam ya, itu kita, apa namanya, kita kasih contoh tuh, apa yang permasalahan di PT ini sih, apa apa yang jadi permasalahan di perusahaan ini. Kalau misalkan ada permasalahan, maka pemerintah bisa terjun tangan di situ, bisa kasih solusi begitu. Tapi misalkan kalau misalkan pemerintah kepada masyarakatnya ya tadi balik lagi kita kasih pelatihan lah intinya yang pelatihan di mana mereka bisa mendapatkan pekerjaan lebih mapan gitu aja sih. Jadi lebih salary lebih, bagus lah untuk kehidupan mereka sehari-hari sih.
gitu. Oke, baik. Wah, nggak terasa nih kayak Udah nih? udah lama banget nih kita bicarain perkara ini. Udah nih? Jadi iya, ini kayak inspiratif banget ya kamu ya, kayak Wis, ternyata dengan mantap pembicaraan buset, kamu, makasih. insight-insight kamu, itu membuka perspektif baru juga buat Oke, aku oke. gitu. Thank you, thank Nah, you. udah nggak kerasa banget kita udah obrolannya panjang lebar seperti Hmm. ini. Mungkin ada pesan atau apa yang mungkin mau kamu sampaikan ke Oke, audiens? ya kalau pesan aku, teman-teman aku juga seperti kalian juga, jadi sekarang aku juga fase lagi mencari pekerjaan juga, meskipun dalam fase belajar sih tepatnya, belajar juga. Jadi, misalkan kalau kalian mau bersuara tentang tadi hashtag kabur aja dulu, itu juga gak masalah banget, silakan bersuara, tapi ingat bahwasannya jangan jadikan hashtag itu menjadi sebuah, fenomena yang nanti bakal viral terus drop gitu, itu jangan. Jadi memang harus ada namanya fase keberlanjutan. Jadi memang ada hashtag, kemudian ada aksi nyata di situ. Jadi kita boleh bersuara tapi harus ada isinya, itu yang mendasar. Gitu. Oke, baik. Nah, udah kayaknya udah di ujung pengacara, udah Aduh, ujung acara nih kayaknya ya. oke, Sudah oke. di ujung banget nih kita. Sorry. Nah, udah saatnya nih kita berpisah. Aduh, sedih banget sih. Entar ketemu lagi gak sih? Ketemu lagi ya berarti ya. Tapi jangan berlarut-larut nih Oke, sedihnya oke. teman-teman Pena. Nah, kita bakal ketemu lagi di bulan depan dengan series yang baru dari ACT Wis. Podcast. Seperti itu. Nah, untuk teman-teman jangan lupa selalu dengerin series terbaru dari ACT Podcast by UKM Penalaran Universitas Airlangga buat insight dan motivasi lainnya. Apalagi ketemu pembicara-pembicara kita yang selalu insightful, selalu punya ilmu-ilmu yang baru seperti itu. Nah, kalau misalnya nanti kalian ada pertanyaan atau cerita tentang kalian sendiri, boleh nih langsung ketik dan share di kolom komentar saja. Untuk itu aku hostnya Angel izin pamit, dan juga mungkin dari teman pembicara kita, teman diskusi kita ini sudah sama-sama memberikan insightful yang banyak. Mungkin bisa ketemu lagi sama kalian di bulan depan. Oke, dadah semuanya, see you. Thank you, Angel. Thank you, Angel.